Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Alivia Anindias, NIM F131200219. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Di sini saya mengambil dua materi, yaitu budaya dan persepsi, dan yang kedua budaya dan kreativitas. Yang pertama, budaya dan persepsi. Budaya memiliki pengaruh besar pada cara pandang dan persepsi seseorang pada hal-hal yang dia lihat, rasakan, dan ia alami. Nilai-nilai moral dan etiket suatu masyarakat bervariasi, tergantung pada budaya yang memberikan masyarakat tersebut suatu pengertian yang diterima secara luas dan mutlak di kelompoknya. Melalui nilai-nilai budaya itulah seseorang akan menilai dan mempersepsikan sesuatu yang salah atau benar menurut budaya yang ia yakini. Contohnya ketika saya diminta untuk memanggil seseorang yang berasal dari daerah lain yang usianya hampir menyamai usia ibu saya, dengan langsung menyebutkan nama beliau. Di budaya kita, memanggil orang yang lebih tua meskipun kita sudah akrab, kita tetap memanggil mereka dengan sebutan tertentu seperti kakak, mbak, mas, tante, abang, pak, atau bu. Saya ingat ketika saya tidak bisa leluasa berbicara dengannya karena kagok untuk menyebutkan namanya secara langsung, saya merasa memanggil seseorang tanpa awalan apapun, khususnya bagi mereka yang saya tuakan, terdengar sangat salah dan tidak sopan, meski orang tersebut tidak merasa bahwa hal itu salah. Masih banyak contoh yang lainnya. Yang kedua, di mana perilaku seseorang akan dianggap aneh atau tidak biasa, bahkan dianggap salah karena hal itu dianggap tidak sesuai dengan budaya yang dianut oleh si pemberi penilaian. Salah paham persepsi juga bisa muncul karena perbedaan bahasa. Contohnya, dalam bahasa Sunda, gedang itu adalah pepaya, sedangkan dalam bahasa Jawa gedang itu adalah pisang. Atau melalui gestur nonverbal, seperti dengan membentuk huruf O dengan telunjuk dan ibu jari yang di beberapa budaya diartikan sebagai oke. Di Jepang berarti uang, dan di Perancis memiliki arti tidak bernilai, dan ada pula yang menginterpretasikannya sebagai hinaan. Seorang guru yang pernah saya kenal mengalami hal serupa. Suatu masa di awal karir mengajarnya, dia memiliki salah seorang murid dari Vietnam. Suatu ketika sang guru meminta anak ini untuk mengerjakan soal di depan. Sang guru menunjuk anak ini dengan menggunakan telunjuknya, yang ternyata dianggap sebagai suatu yang tidak pantas oleh anak didiknya. Anak tersebut yang merasa tersinggung mengadukan hal tersebut kepada orang tuanya, dan perselisihan tidak dapat terhindarkan. Kultur yang berbeda memiliki cara yang berbeda dalam mengartikan tampilan emosi. Mungkin beberapa ada yang berteriak, marah, takut, atau menangis dan menunjukkan reaksi lainnya secara eksplisit. Sementara ada pula kultur yang menjadikan seseorang harus menjaga dan menutupi emosi dan perasaannya. Setiap kultur juga memiliki standar yang berbeda mengenai intonasi, volume suara, cara merespon, dan kecepatan penyampaian yang tidak jarang menimbulkan salah paham dalam pembicaraan yang melibatkan orang-orang dari kultur yang berbeda. Begitu juga dengan cara seseorang menyapa, bersentuhan, makan, dan berpakaian dari suatu daerah bisa diartikan lain oleh orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Tentu saja hal ini
tidak bisa kita hindarkan. Suatu hal mungkin dianggap positif di suatu budaya, namun juga bisa dianggap negatif. Suatu hal bisa dianggap sepele oleh seseorang, tapi bisa juga menjadi masalah yang sangat diperhatikan oleh adat kebiasaan lain. Pada dasarnya, apapun yang kita lakukan pasti akan mengundang orang lain untuk melakukan penilaian kepada kita. Kata pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Mungkin bisa menjadi pedoman untuk kita dalam bersikap ketika kita berada di daerah dengan budaya yang berbeda. Alangkah baiknya kita berada di suatu daerah, kita turut menghormati budaya di tempat tersebut. Tapi tentu saja hal ini tidak serta-merta menyelamatkan kita dari persepsi buruk orang lain. Ya, memang kita tidak mungkin menyenangkan semua orang, tapi paling tidak kita sudah berusaha. Yang kedua, topik budaya dan kreativitas. Keberagaman budaya dapat meningkatkan seseorang untuk mempelajari bagaimana suatu generasi menyelesaikan sebuah masalah. Kegagalan dan keberhasilan terlaksananya suatu ide, gagasan, ataupun solusi pada suatu generasi dari budaya tertentu akan mampu menghasilkan pemaknaan baru sebagai upaya adaptif pada generasi berikutnya. Keberagaman suatu bangsa dan budaya yang ada di Indonesia dapat menjadi modal yang baik untuk mengembangkan kreativitas anak. Biasanya mulai dari hal-hal sederhana yang disukai anak. Contohnya produk suatu daerah, misalnya batik, kain tenun, makanan daerah, tarian, dan masih banyak lagi yang bisa ditelusuri sesuai minat anak dan orang tua atau guru. Penelitian mengenai kreativitas di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kreativitas bergantung pada pikiran yang luas dibandingkan pikiran yang sempit. Orang-orang kreatif punya ciri khas kerja keras, berani ambil resiko, dan toleran terhadap ambiguitas dan disorder. Dengan begitu, budaya yang lebih banyak memberi peluang pada orang-orang seperti itu akan menghasilkan lebih banyak orang kreatif. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang penuh ide dan kreativitas, namun masih rendah dalam mengeksploitasi mereka untuk berkarya. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam makanan yang diolah oleh orang Indonesia. Buktinya dengan satu bahan, tapi orang Indonesia bisa mengolahnya dalam berbagai macam makanan, serta nama makanannya pun di setiap daerah berbeda-beda. Ini termasuk sebagai wujud kreativitas orang Indonesia dalam mengolah makanannya menjadi banyak makanan di suatu daerah. Saya kira materi yang saya sampaikan cukup jelas, dan terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.